warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah jadwal pendampingan individu yang ke-6 bersama salah satu CGP Parigi Motong yang berada di mana, Bu? Di Bubalu, SDN 3 terpencil Bubalu. Nah, perkenalkan dulu namanya siapa, Bu? Halo, perkenalkan saya Ardina Lufitasari, saya guru kelas 6 dan mengikuti CGP Angkatan 7 ini. Oke. Hari ini kami membahas mengenai perubahan atau dampak positif dari kegiatan pendidikan PGP Angkatan 7. Kemudian kami membahas mengenai refleksi umpan balik bersama CGP, yaitu tentang refleksi umpan balik dari siswa, kemudian kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian CGP sendiri. Lalu kami mendiskusikan tentang pemetaan aset atau sumber daya yang ada di SDN 3 terpencil Bobalo. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Dina? Alhamdulillah. Adapun tema dari kegiatan pendampingan ini yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, kemudian fokus pendampingan atau pembicaraan kita hari ini berbicara tentang persiapan panen hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik, kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan terakhir, kemudian penilaian pemetaan aset dengan melihat diskusi tujuan program yang sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Itu tema dan fokus pembicaraan kita pada hari ini. Nah, Ibu Dina, jadi dalam beberapa bulan terakhir ini, 1 bulan terakhir ini, Ibu Dina melakukan amal apa saja? Jadi 1 bulan terakhir ini saya melakukan pemetaan aset, diskusi bersama kepala sekolah dan beberapa guru selama seminggu kemarin dan melaksanakan rencana bagja yang untuk kegiatan program yang berdampak pada murid. Kalau di LMS, jadi melihat dari perkembangan kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan oleh Ibu Dina dan saya melihat dari tugas-tugas yang sudah dilakukan pada LMS itu tingkat kemajuannya itu sangat luar biasa. Selanjutnya refleksi hasil survei. Ya, jadi Ibu Dina kan waktu sebelum PI 6 ini waktu PI 5 sudah disampaikan bahwa Ibu Dina itu akan menyebarkan kuesioner survei umpan balik kepada siswa, kemudian kepada 5 orang rekan sejawat dan siswa 5 orang, kemudian CGP sendiri dan kepala sekolah. Apakah itu sudah diisi? Sudah dilakukan minggu lalu. Nah, berdasarkan hasil umpan balik, menurut Ibu topiknya itu atau yang mereka berikan umpan balik itu seperti apa? Mulai dari siswa itu bagaimana, kemudian rekan sejawat bagaimana, dan kepala sekolah. Kalau kemarin saya sudah sedikit analisis dari hasil angket untuk penilaian dari kepala sekolah dengan rekan guru itu hampir mirip. Dari survei yang sudah diberikan di awal dulu kan sudah pernah ya Bu ya 1 kali sebelum dengan ini yang setelahnya ini sudah setelah beberapa bulan dilakukan kegiatan PGP ini itu ada sedikit peningkatan di bagian kolaborasi. Jadi kalau yang dulu itu kolaborasi saya dengan teman-teman itu kurang. Nah sekarang itu ada peningkatan dari yang sebelumnya jarang. Kalau tidak salah pokoknya dua ya saya ingatnya. Sekarang sudah ada yang 3, ada yang 4 karena penilaian kan beda-beda gitu. Kemudian untuk pembelajaran yang mengamati guru yang lain untuk mengamati pembelajaran guru lain, kita saling mengamati itu
sudah dilakukan. Jadi ada beberapa peningkatan di poin-poin kolaborasi khusus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai atau berdiskusi sama Ibu atau rekan sejawatnya dari Ibu Ardina. Nah, ini pembicaraan kita itu karena kemarin Ibu kan dan bersama Ibu Dina dan guru-guru di sini sudah melakukan rapat untuk mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di sekolah ini. Nah, untuk yang pertama, bagaimana cara atau proses untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Caranya itu Bu, yang pertama diskusi dulu dengan kepala sekolah, kemudian dengan wakil dari orang tua siswa dan guru-guru yang ada di sekolah di sini. Berarti dia mengadakan rapat diskusi ya? Iya. Nah, berdasarkan hasil rapat atau diskusi itu, jadi aset yang ditemukan yang ada di sekolah ini apa saja? Aset yang ditemukan di sekolah ini ada 5 ya Bu. Kemudian yang pertama aset manusia seperti guru dan MS, kemudian ada juga yang ketiga dan ada yang honor sudah S1. Kemudian aset yang kedua itu aset lingkungan alam. Seperti kita kan di sini dekat sungai, kemudian banyak macam pohon-pohon dengan Apakah ada kendala ataupun tantangan yang dihadapi Ibu Dina saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Jadi tantangan ketika kita mengidentifikasi aset itu yang pertama saya harus menerangkan dulu, karena kan seperti tadi perwakilan dari orang tua murid itu belum mengerti karena orang sini awam sekali. Jadi butuh waktu yang agak lama untuk menjelaskan apa-apa saja yang kita butuhkan, data-data apa yang kita butuhkan seperti itu. Kemudian mungkin karena kurang pahamnya itu tadi ya, jadi ketika pemetaan aset itu saya rasa kok jadi sedikit sekali aset yang ditemukan seperti itu. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai persiapan panen hasil belajar. Nah, persiapan panen hasil belajar ini akan dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 7 dan 8, Jumat dan Sabtu. Jumat pagi kita akan mempersiapkan ada moderasinya tentang kegiatan loka karya. Kemudian setelah dari situ sampai sebelum Jumat itu sudah selesai. Setelah selesai Jumat kita langsung aksi nyata untuk mendekor persiapan gedung untuk kegiatan loka karya panen. Baru hari Sabtunya itu di situ akan diundang dari kepala sekolahnya Ibu, kemudian pengawas, kemudian yang dari komunitas, ada juga siswa-siswi, guru-guru yang ada di sekolah lain, itu boleh berkunjung. Tapi kalau yang ibu guru-guru dan anak-anak sekolah itu yang minta sana sih. Jadi untuk persiapan, kira-kira kalau Ibu Dina nanti pada hasil panennya itu apa yang mau dipamerkan? Ini juga saya agak bimbang mau menampilkan apa. Mungkin ada beberapa hasil proyek anak-anak ketika pas pembelajaran berdiferensiasi itu, sama beberapa kan saya kemarin. Ini bagian akhir pendampingan. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena sudah berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan dan praktik baik yang sudah Ibu Dina lakukan di sekolah Ibu Dina. Dan semoga kegiatan ini, sekalipun Ibu Dina sudah menjadi guru penggerak, tetap berbagi, belajar sebentar dari berbagai modul dan seperti tetap melakukan perubahan.